Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Biarlah hidup kita yang terutama adalah Tuhan. Mari andalkan Tuhan dalam segala hal. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami menghadap tahta hadirat-Mu. Kami merindukan Engkau, kami merindukan jamahan-Mu ya Tuhan. Kami ingin lebih dekat lagi. Terus ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan, tuntun hidup kami ya Bapa. Untuk kami ya Tuhan, lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami akan memuji menyembah Engkau. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami akan bersuka cita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dia Allah yang besar, layak dipuji dan disembah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Ia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah
lebih dari pemenang. Kita kalahkan segala hal, kita andalkan Yesus dalam segala hal. Haleluya. Mari sama-sama katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh yeah. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin, haleluya. Ku diberi kuasa oleh Tuhan. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja, sungguh besar. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh besar. Haleluya. Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hadirat
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Tuhan. Kemenangan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Tercurah atas umat-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin. Dan kepada hamba-Nya yang berfirman, kami persilakan. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin hadir di sini. Amin, amin Tuhan. Ku rasa Kami boleh merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Bukan sekedar dari mulut kami Tuhan. yakin Kau nyata di sini. Yang Kau nyata ya Tuhan. Biarkan Tuhan kehadiran-Mu nyata. Terjadi di Amin, amin, amin Yesus Tuhan. Kesembuhan Amin. terjadi di sini. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kelepasan Ya Yesus Tuhan. Kurapa papa syikiri rara kurapa papa syikiri. terjadi di sini. Amin, amin. Kurapa patakana rabasyakana rakuri papa papa syaka. Mari kita sembah Dia. Kira papa patakana rakuri papa syiki. Apapun pergumulanmu, apapun sakitmu, datang kepada Tuhan. Sampaikan semua yang engkau rasakan saat ini dan percayalah bahwa Dia adalah Allah penyembuh bagi kehidupanmu. Kira papa syakana rakuri papa. Apapun pergumulanmu, masalahmu, percayalah Dia adalah Allah yang akan mendengar. Kura papa patakana rakuri papa syakana rakuri papa patakana rakuri papa syiki. Inara papa syiki rinatakara papa syakana rakuri papa patakana rakuri papa syana. Kira papa syiki. Bapa, saat ini kami boleh hadir menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mau sekarang ini Tuhan, kami semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami bukan sekedar Tuhan beribadah, tapi kami beribadah dengan sungguh-sungguh sampai kami mendapatkan mujizat-Mu ya Tuhan. Saat ini mungkin ada yang sedang sakit, mungkin saat ini sedang ada dalam sebuah pergumulan atau masalah yang berat, yang tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarkan pengharapan kami ini hanya kepada Engkau saja. Kami boleh mempercayai bahwa Engkaulah satu-satunya pengharapan itu. Bapa, kami percaya yang sakit akan disembuhkan, mereka yang punya beban berat akan dilepaskan Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang ada dalam masalah-masalah yang lain, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bapa, saat ini kembali kami datang di hadapan Engkau, menghampiri Engkau ya Tuhan. Biarkan hati kami dipenuhi kembali dengan kasih-Mu. Biarkan kami menjadi orang yang dengar-dengaran akan firman. Kami rindu tahun ini menjadi tahun pertumbuhan bagi kehidupan kami. Kami bertumbuh lebih dewasa. Kami bertumbuh ya Tuhan secara rohani kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore. Saya mengucapkan kepada suara-suara yang hadir di tempat ini melayani bersama-sama dengan saya. Dan juga saya mengucapkan selamat sore, shalom kepada saudara-saudara yang ada di rumah, yang dengan setia juga ikut worship at home. Saudara, saya ketika ada di dalam sebuah pembacaan tahunan, ada di dalam Matius tentang perumpamaan lalang dan gandum. Kita sudah sering kali dengar tentang lalang ya dan gandum. Kita mungkin sudah tahu, aku tahu gandum itu adalah orang yang percaya, sedangkan lalang itu adalah orang yang tidak percaya. Tapi ketika saya lagi merenungkan, ketika saya itu lagi membaca, saya kemudian mulai berpikir, masa sih hanya seperti itu? Kok Tuhan kalau memang itu lalang itu adalah orang-orang yang belum percaya, yang melakukan kejahatan di luar iman, dan kita yang gandum mestinya itu langsung saja, nggak usah Tuhan takut nanti kalau misalkan dicabut, terus kemudian akan tercabut semuanya. Saya kemudian mulai berpikir, apakah mungkin ya
Tuhan juga sedang berbicara kepada kita bahwa kita bisa jadi lalang, kita juga bisa jadi gandum. Orang yang percaya bisa jadi salah satunya itulah kita, lalang atau gandum. Nah saya lagi kemudian karena saya takut salah, saya coba itu. Tanya sama ChatGPT ya, tanya apakah boleh perumpamaan lalang dan gandum itu berbicara atau ditafsirkan itu adalah umat Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ternyata itu juga bisa dikatakan bahwa itu sedang berbicara kepada kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi jenisnya beda. Satu itu lalang, satunya itu gandum. Nah saya ketika lihat ini, saya kemudian tertarik saudara. Beberapa waktu yang lalu saya cerita kepada saudara bahwa saya sedang belajar. Tahun ini, di awal tahun ini saya sedang belajar, mengasah, membuat menjadikan diri saya ini bertumbuh. Saya katakan Tuhan sudah bukan waktunya lagi buat saya terus jadi bayi, jadi kanak-kanak, sudah waktunya aku bertumbuh. Sudah waktunya umat Tuhan itu untuk bertumbuh. Dan ini saya lanjutkan, saya beri judul apakah kita lalang ataukah kita gandum. Saya berharap lewat apa yang kita sampaikan ini yang saya sampaikan, saudara nanti merenungkan kira-kira aku ada di posisi yang mana ini. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Berikutnya, tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkan dahulu lalang itu, ikat berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Ceritanya itu seperti ini. Jadi ada seorang tuan yang memiliki sebuah lahan, dia menanam benih gandum. Pagi hari itu dia menanam benih gandum. Nah ternyata pada waktu malam hari ada musuh dikatakan menanam benih lalang. Di situ keduanya bertumbuh bersama-sama sampai kemudian tadi seperti di dalam ayat yang ke-27 hamba-hambanya kemudian lihat, loh kok kelihatannya ada dua jenis ini. Kemudian bertanya kepada tuannya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan tanam? Kok tapi di sini kok ada lalang? Ternyata tuannya itu sudah tahu seorang musuh melakukannya. Terus kemudian dia tanya, hamba-hambanya ini berkata biarkan saja. Maksudnya hamba-hambanya itu bertanya, Tuan tak cabut ya Tuan? Tuannya bilang seperti enggak perlu, biarkan saja. Nah saya kemudian itu mencoba mencari saudara tentang perbedaan lalang dan gandum. Di sini siapa yang tidak tahu gandum? Atau saudara tidak tahu lalang? Kalau saudara tidak tahu lalang, saudara lihat itu yang di rumput-rumput yang ada di mana itu. Kalau saya pergi ke mana itu jalan-jalan Ranupane, Ranuregula itu ada banyak lalang tinggi-tinggi ya saudara. Nah saya ini kemudian mencari apa sih perbedaan lalang sama gandum. Nah lalang ini dikatakan di sini lebih merujuk kepada tumbuhan liar yang mengganggu tanaman lain. Jadi lalang itu memang dia itu suka ganggu tanaman yang lain. Mirip, dikatakan sangat mirip dengan gandum apalagi ketika masih muda. Sehingga sulit dibedakan. Kalau tadi ceritanya disampaikan hambanya itu baru melihat, saya yakin dan percaya hambanya mulai melihat ketika itu sudah mulai tumbuh agak dewasa. Ketika masih kecil itu sulit dibedakan. Dan hambanya baru melihat, Tuhan kok di sini kok sepertinya ada lalang, bukankah Tuhan itu menanam benih gandum? Jadi ketika dia sudah mulai bertumbuh, mulai terlihat bedanya. Awalnya tuh sama tingginya, sama seperti batang yang tinggi seperti ini. Hanya ketika dia sedang bertumbuh, semakin dewasa mulai nampak bedanya itu. Nah, di sini juga kita lihat cirinya lalang, saya cari itu cirinya lalang banyak, saya cuma temukan 3, saya ambil 3. Ternyata kenapa, saya baru tahu kenapa kok sama tuannya dibilang ketika dicabut ya Tuan.
Gak perlu, jangan. Nanti waktu kamu cabut lalangnya, bisa-bisa gandumnya ikut kecabut. Ternyata lalang itu akar rimpangnya agresif. Jadi dia tuh punya akar itu bisa bulat gitu loh ke yang lainnya. Dan kemudian itu mempersulit pembasmian. Jika kalau kita cabut, bisa jadi akan mencabut yang lainnya gandum. Jadi makanya biarkan saja, tunggu saja. Nah saudara, tadi kalau saya katakan bahwa kita tidak berbicara, saya tidak berbicara saat ini berbicara tentang orang di luar kita. Tapi saya sedang berbicara kepada saudara bahwa mungkin ada di antara kita yang datang setiap minggu beribadah. Salah satu di antara kita adalah lalang. Salah satu di antara kita mungkin gandum. Sama-sama ada, sama-sama itu nampak di gereja. Tapi kita akan lihat bedanya. Nah ini kita cirinya. Ciri orang Kristen lalang itu seperti apa sih? Terlihat religius. Ke gereja minggu hadir. Sama-sama hadir. Tetapi hatinya tidak sungguh-sungguh mengenal atau menaati Tuhan. Orang-orang yang tidak menunjukkan perubahan karakter. Saudara, kemarin saya sampaikan minggu yang lalu beberapa waktu yang lalu ketika saya juga lagi mengisi worship at home, saya sampaikan kepada saudara juga, kadang saya menemui ada orang yang datang ke gereja, dia beribadah di situ, tapi kemudian dia tidak serius. Saya tidak katakan orang itu lalang karena kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Tetapi itulah karakter-karakter yang bisa ditunjuk atau bisa kita lihat. Orang-orang yang tidak menunjukkan perubahan. Orang-orang yang tidak menghasilkan perbuatan baik atau perbuatan yang sungguh-sungguh itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Nah terus kita akan lihat ciri gandum. Gandum itu apa saudara? Gandum itu buahnya, tetapi yang saya cuma pilih satu bahwa gandum itu salah satu tanaman pangan utama di dunia yang digunakan untuk pembuatan tepung. Bedanya gandum dan lalang itu buahnya saudara. Nah ciri anak Tuhan yang gandum itu melambangkan anak-anak kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, percaya kepada Tuhan dan menghasilkan buah yang baik. Nah saya akan percepat. Jadi apa yang membedakan gandum dengan lalang? Yang membedakan gandum dan lalang itu adalah buah. Gandum dikenal melalui hasilnya. Kalau saudara lihat ketika tumbuhnya lalang dan gandum itu akan nampak bedanya. Kalau yang ini hanya berisi kosong seperti apa, sedangkan ini mulai muncul bulir-bulirnya. Makanya gandum dan lalang itu dikenal lewat buah. Gandum menghasilkan buah, lalang tidak menghasilkan buah. Malah ada yang mengatakan lalang itu juga beracun. Ada yang dikatakan juga kalau tadi disampaikan bahwa dia itu akarnya itu merusak yang lainnya, ngikat yang lainnya sehingga waktu hambanya itu bertanya kepada tuannya, tak cabut ya Tuhan, jangan biarkan saja. Karena nanti kamu baru bisa lihat, karena sudah itu bulir, gandum itu sudah bertumbuh dan sudah siap panen, memang harus dicabut kan saudara, berarti bukan mati di tengah seperti itu. Saudara saya mau katakan, tadi saya omong di awal, saya sedang tidak berbicara di luar orang yang percaya Tuhan, tidak. Tapi saya sedang berbicara kepada saudara dan saya yang menyebut diri kita orang yang percaya kepada Tuhan. Adakah kita lalang? Ataukah kita gandum? Dilihat dari mananya saudara? Dilihat dari buahnya. Matius 7 ayat 16 dan ayat 20 dikatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Kira-kira bisa enggak saudara? Saya yakin saudara semua pasti akan bilang, enggak mungkin bisa. Kalau itu dari anggur, yaitu munculnya buah anggur dihasilkan oleh biji anggur. Kita enggak mungkin mau ambil dari metik buah anggur tapi dari semak duri. Oh ini ada semak duri, tak petik ya buah anggurnya. Enggak mungkin saudara. Karena dari buah kamu baru kenal itu akarnya. Dari buah kamu tahu itu pohonnya. Sama seperti tadi dikatakan, gandum dan lalang bedanya di mana? Dari buahnya.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Itu yang dikatakan di dalam Injil Matius. Jadi sekali lagi saya katakan, saya lanjutkan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara, kalau tadi saya katakan bahwa dari buahnya, tadi ayat di dalam Matius 7, 16, 20 dikatakan kita harus menghasilkan buah. Kita dikenal lewat buah. Dan kemudian di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, sekarang kita kembali. Terus apa sih buah? Apa sih yang apa yang dilihat? Tadi dikatakan buah. Buah yang mana? Tadi dikatakan mau buah anggur tidak bisa kita ambil dari semak duri. Jadi buah anggur itu ada dari tanaman anggur. Nah, ini yang kita mau lihat, lalang dan gandum bedanya itu dari mana? Dari buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, kita bisa dilihat apakah kita lalang, apakah kita gandum, dilihat dari buahnya. Buah yang mana? Ini loh yang Tuhan ngomong, kasih. Ada kasihkah dalam diri kita, adakah sukacita dalam diri kita, damai sejahtera, dan lain-lain. Saya mau cerita, beberapa waktu yang lalu saya tiba-tiba itu ditelepon oleh seseorang. Saya lihat, saya ditelepon lepas saya lagi ada di Surabaya, saya angkat karena saya lagi dalam kondisi yang juga kosong nganggur ya, saya angkat. Begitu saya angkat, tiba-tiba dia itu ngomong, bertanya kepada saya, bukan bertanya sih menurut saya malahan terkesan seperti sedang menghakimi saya. Dan kemudian dia ngomong, kamu kira-kira itu misalkan kayak contohnya, kamu kira-kira itu masih punya hati enggak? Untuk anak-anak spesial need gitu atau anak-anak disabilitas. Saya kaget saudara. Kemudian dia ngomong bla 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 bla. Kamu nah, ketika dia berbicara seperti itu saudara, waduh saudara, ini ya saya tuh langsung kepingin itu ngamuk. Loh, ini kamu belum tahu apa-apa, saya juga tidak tahu ada apa, tiba-tiba telepon saya ngomong hal seperti itu. Langsung ketika saya mencoba untuk menjelaskan, dia langsung potong kompas. Ketika itu saudara, sempat saya ini kepingin ngamuk. Jadi saya ngomong, coba dengarkan saya dulu. Ketika saya lagi ngomong, tiba-tiba HP itu, bukan HP-nya, jaringannya keputus. Loh, tak panggil-panggil, halo, kok enggak ada. Halo, itu ada sekian detik. Tuhan itu seperti berbicara kepada saya, tenang. Nah sebelumnya saya lagi buka-buka TikTok, di situ dikatakan seperti ini, ya kira-kira itu saya terjemahkan sendiri dikatakan seperti ini. Terkadang ada orang yang salah mengerti kita, terkadang ada mungkin kita disalahpahami oleh seseorang. Nah ketika kamu disalah mengerti oleh seseorang dan ketika kamu tidak membela dirimu, maka levelmu lebih tinggi dari orang tersebut. Terus kemudian ketika saya tadi itu tiba-tiba terputus, saya sekian detik itu saya tiba-tiba Tuhan ingatkan itu. Ya, aku gak perlu bela diriku, menguasai diri, sabar. Saya kemudian tenang, saya ngomong Tuhan gak enak. Disalah mengerti orang tidak enak, apalagi untuk sesuatu yang saya merasa saya tidak lakukan itu. Saya sedang berjuang, tapi dikatakan saya enggak berjuang untuk sesuatu yang sedang saya perjuangkan di anak-anak disabilitas. Jadi ketika itu ada rasa tidak enak, tapi waktu itu saya berdoa, kemudian saya japri orang tersebut.
Dan saya kemudian menjelaskan dengan nada yang lebih baik. Saya tidak marah, saya jelaskan. Kemudian dia menyampaikan sesuatu, oke, saya mengerti, sudah selesai. Saudara, saya katakan, apakah saya ini lulus terus dengan ini? Enggak juga, saudara. Tapi saya sedang berusaha untuk ada buah-buah yang bisa dihasilkan, yaitu tadi itu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Hari-hari ini saya sedang diuji untuk hal seperti ini. Hari-hari ini saya sedang diajarkan oleh Tuhan gimana sih caranya bicara ketika orang emosi, marah seperti itu. Kita harus seperti apa sih? Si hidup saudara, kita ini lalang atau gandum. Gimana cara bedanya? Kalau ada buah, kalau gandum itu bertumbuh maka dia akan semakin bertumbuh, semakin dewasa, maka bulir-bulirnya semakin matang. Seperti yang dikatakan oleh Bonhoeffer ini, dikatakan orang yang hidup di dalam Kristus harus pasti, tidak bisa tidak, dia akan menghasilkan buah yang baik. Karena apa? Karena buah itu adalah bukti bahwa kita telah dipilih dan diperbaharuinya. Saudara, tadi seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu, yuk kita hari-hari ini, saudara, mumpung ini di awal, perbarui hidup kita. Koreksi hidup kita, minta Tuhan berbicara kepada kita. Saya katakan kemarin, saya katakan tahun 2025 tidak menjadi lebih baik, semakin sulit. Tapi hanya orang yang berharap mengandalkan Tuhan itulah yang akan tetap teguh. Ada banyak keadaan, ada banyak kejadian-kejadian. Mungkin juga ekonomi semakin sulit, tetapi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Maka orang itu yang mampu bertahan. Nah, saya mau ajak kepada saudara dan saya, yuk sama-sama buktikan buah itu. Buktikan bahwa saudara itu gandum. Buktikan bahwa saudara gandum dengan apa? Dengan tumbuhnya buah, biji-biji gandum itu. Tapi kalau sampai saat ini kita tidak menghasilkan buah, malah justru racun dikatakan, merusak. Dan saya berharap mari kita sama-sama, bisa bantu lagi next berikutnya. Ya, dan Billy Graham mengatakan Tuhan tidak hanya menginginkan kita untuk mengaku sebagai pengikut Kristus, tetapi untuk hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu apa? Menghasilkan buah yang nyata. Saudara, saya mau ajak kepada saudara jemaat Tuhan, hari-hari ini saudara sudah banyak dicekoki, saudara sudah banyak dengar firman. Sekarang saya ajak saudara dengaran akan firman yang disampaikan mulai minggu, worship at home, tengah minggu, apapun firman yang saudara dengar. Saudara boleh koreksi hidup saudara, dengaran. Kalau hari ini saya sedang mengajak saudara periksa hidup saudara, apakah saudara gandum atau lalang, hasilkan buah yang nyata. Billy Graham sudah mengatakan, Tuhan tidak hanya menginginkan kita mengaku pengikut Kristus, tapi Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang nyata. Next berikutnya dan saya akan selesai. Buah kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan paksaan. Tidak bisa dipaksa. Jangan juga dikarbit ya. Tetapi buah yang tumbuh secara alami dari apa? Dari kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kepada saudara sekali lagi. Yuk, tadi pagi saya ada kelas dengan dosen saya, dengan salah satu teman saya sedang bercerita seperti ini. Hari-hari ini kenapa saya terbangun pagi hari dalam keadaan merasa tidak ada harap. Dan kemudian ketika tadi sore dia japri saya dan dia berkata, Cik, doakan aku. 2 minggu ini aku tidak pernah bisa untuk doa pagi. Saya sedang mencari di mana. Kenapa yang membuat saya seperti ini? Saya katakan ada kala saya pernah ngalami itu. Saya ngalami kok rasanya itu hidup itu kayak jalan tanpa apa. Kemana ya? Saya kemudian saya sampaikan, dulu saya pernah ngalami, saya telusuri kembali. 2 minggu sebelumnya kira-kira ada apa ya? Nah saudara, saya mau mengajak saudara semua di tempat ini. Saudara tidak akan pernah bisa bertahan dengan kondisi saat ini kalau saudara tidak melekat kepada Tuhan.
Dan pada akhirnya kalau saudara tadi katakan di dalam perumpamaan tadi, ketika masa penghakiman terakhir, Tuhan mengumpulkan itu lalang-lalang, berkas-berkasnya ikat bakar. Dan baru kamu ambil gandum dan buahnya itu. Jadi saudara, masa kita mau nunggu ketika nanti penghakiman terakhir baru ketahuan. Oh ternyata aku dikumpulkan lewat berkas dan aku ternyata lalang. Saudara bisa cek hidup saudara hari ini. Apakah saudara menghasilkan buah yang tadi Tuhan sampaikan? Adakah kasih, kesabaran, penguasaan diri, damai sejahtera? Adakah buah-buah yang kita hasilkan? Saya menutup dengan satu kalimat yang ini tadi, quote ini tadi. Buah kehidupan bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan paksaan, tetapi buah yang tumbuh secara alami dari kehidupan yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Steve. Sekali lagi saya minta kepada saudara, yuk sama-sama. Kita sama-sama menghasilkan buah sehingga pada waktu penghakiman terakhir, kita dikumpulkan sebagai gandum dan bukan lalang. Mari kita datang kepada Tuhan. Malam hari ini kami sudah merenungkan, mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarkan Kau berbicara lebih dalam kepada kehidupan kami. Kami ingin kehidupan kami adalah biji-biji gandum yang boleh menyenangkan hati-Mu. Kami rindu melakukan setiap kebenaran firman yang kami tahu. Kami rindu hidup lebih melekat kepada Engkau, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh boleh berbuah seperti yang Kau mau dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, biarkan Kau menjamah setiap kami yang mendengarkan firman. Bantulah kami dalam segala kelemahan, kegagalan kehidupan kami, supaya kami kembali bangkit berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami kembali bangkit membangun keintiman dengan Engkau, sampai kami boleh melihat Engkau memberikan kami pertumbuhan dan boleh berbuah-buah dengan lebat. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Biarkan Engkau terus akan berkarya dalam kehidupan kami. Engkau terus menjumpai kami, menjamah kami dalam acara worship at home. Kami juga percaya kepada janji-Mu, siapa saja yang datang kepada Engkau tidak akan pulang dengan sia-sia. Kami percaya Engkau sudah menjamah kami yang sakit, menyembuhkan kehidupan kami, memerdekakan kehidupan kami. Dan kami boleh melihat anugerah-Mu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarkan semuanya boleh pulang dengan berkat daripada-Mu. Mari angkat tangan-Mu, demikianlah firman Tuhan yang tadi tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dengan perkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.